Assalamualaikum sahabat kisah hikmah kehidupan. Bagaimana jika rasa iri hati dan kedengkian yang begitu membara, sampai tega menggagalkan impian suci tetangga untuk pergi haji, malah berbalik menjadi malapetaka yang menimpa keluarga sendiri? Namun ternyata, setiap perbuatan jahat akan ada balasannya, dan keadilan Tuhan tak pernah tidur, memberikan pelajaran yang sangat pahit tentang bahaya dengki dan pentingnya keikhlasan. Menggagalkan orang pergi haji karena iri. Mendadak keluarganya lumpuh satu persatu. Namaku Roja. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota Sragen, tidak jauh dari persawahan. Sejak kecil, aku memang dikenal sebagai orang yang mudah iri hati. Kalau melihat tetangga punya sesuatu yang lebih, rasanya panas sekali hatiku. Apalagi kalau melihat orang lain sukses, aku selalu merasa aku yang lebih pantas mendapatkan itu. Aku bekerja sebagai petani. Punya sawah lumayan luas. Hidupku sebenarnya cukup. Tapi rasa iri itu selalu menggerogoti. Istriku, Budarsih, dan anak-anakku, Bimo dan Rina, juga sering kuajari untuk tidak mau kalah dengan orang lain, harus selalu lebih dari tetangga. Bagian 1. Iri hati pada tetangga yang akan berangkat haji. Di depan rumahku, tinggal keluarga Pak Umar. Pak Umar ini seorang guru ngaji di desa kami. Hidupnya sederhana. Istrinya, Bu Fatimah, juga sangat baik hati dan ramah. Mereka berdua dikenal sangat alim dan rajin beribadah. Setiap pagi dan sore, suara tadarus Al-Quran sering terdengar dari rumah mereka. Suatu hari, kabar gembira datang dari keluarga Pak Umar. Mereka akan berangkat haji. Semua warga desa turut berbahagia, mengucapkan selamat, dan mendoakan keselamatan mereka. Pak Umar dan Bu Fatimah terlihat sangat bersyukur. Wajah mereka memancarkan kebahagiaan yang tulus. Mereka mengatakan, impian untuk berhaji sudah lama mereka nantikan, dan ini adalah rezeki dari Allah. Tapi di hatiku, justru muncul rasa iri yang membara. Enak sekali Pak Umar. Guru ngaji biasa saja bisa pergi haji. Aku yang petani punya sawah luas begini, belum pernah. Gumamku pada istriku. Budarsih juga ikut-ikutan. Iya, Mas. Mungkin mereka pakai uang sumbangan masjid itu. Curang sekali. Kata-kata Budarsih semakin memanaskan hatiku. Aku tidak bisa menerima kenyataan itu. Aku mulai menyebarkan isu-isu miring tentang Pak Umar. Aku berbisik-bisik pada tetangga, menuduh Pak Umar menggelapkan uang sumbangan masjid, atau menerima hadiah haram. Aku bahkan mengatakan bahwa mereka tidak pantas pergi haji karena uangnya tidak berkah. Aku dan istriku berusaha keras agar warga desa membenci Pak Umar dan Bu Fatimah. Namun, sebagian besar warga tidak mudah percaya, karena mereka tahu betul bagaimana baiknya Pak Umar. Bagian 2. Rencana jahat untuk menggagalkan keberangkatan haji. Rasa iri itu semakin menjadi-jadi sampai membuatku gelap mata. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih keji, menggagalkan keberangkatan haji Pak Umar. Aku memutar otak, mencari cara. Akhirnya, aku mendapatkan ide jahat. Aku tahu Pak Umar akan melakukan suntik meningitis sebagai syarat keberangkatan. Aku menyuruh Bimo, anakku, untuk mencari tahu jadwal suntik Pak Umar dan di klinik mana. Setelah itu, aku menyusun rencana licik. Beberapa hari sebelum jadwal suntik, aku menemui seorang kenalan lama yang punya kenalan di klinik tersebut. Aku membayar orang itu sejumlah uang agar dia bisa menyisipkan sesuatu ke dalam dokumen kesehatan Pak Umar, atau melakukan hal lain yang bisa menghambat keberangkatan. Aku bilang pada orang itu bahwa Pak Umar punya riwayat penyakit menular yang berbahaya. Padahal itu semua bohong besar. Tujuanku satu, agar sertifikat kesehatan Pak Umar tidak keluar, sehingga ia tidak bisa berangkat haji. Aku tahu ini dosa besar, tapi rasa iri telah membutakan akal sehat dan hatiku. Aku merasa menang. Rasakan itu Pak Umar. Jangan harap bisa pergi haji. Batinku dengan seringai jahat. Aku merasa sangat puas setelah melakukan rencana ini. Istriku dan anak-anakku juga mendukung rencanaku ini. Mereka juga senang melihat Pak Umar batal berangkat. Bagian 3. Kabar buruk dan awal malapetaka keluarga. Beberapa hari kemudian, kabar buruk itu datang. Pak Umar dan Bu Fatimah batal berangkat haji. Alasannya,
Ada masalah dengan dokumen kesehatan yang tiba-tiba tidak lolos verifikasi. Mereka terlihat sangat sedih, namun tetap sabar dan ikhlas. Mungkin ini bukan rezeki kami tahun ini. Allah punya rencana lain, kata Pak Umar sambil tersenyum ikhlas kepada warga. Aku dan keluargaku mendengar kabar itu, dan kami merasa sangat senang. Kami tertawa puas, merasa rencana kami berhasil. Syukurin. Siapa suruh pamer? Bisik Bu Darsi padaku. Kami menganggap ini adalah kemenangan kami. Namun, kebahagiaan kami tidak berlangsung lama. Malam itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bimo, anak sulungku yang selama ini sangat aktif dan sehat, tiba-tiba mengeluh kakinya kaku. Awalnya kami pikir hanya pegal biasa. Tapi keesokan harinya, Bimo tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Dia lumpuh. Kakinya lemas. Tidak ada tenaga. Kami panik. Kami membawanya ke rumah sakit. Dokter memeriksa Bimo dengan seksama, melakukan berbagai tes. Tapi hasilnya mengejutkan. Tidak ada penyakit medis yang bisa menjelaskan kelumpuhan Bimo. Dokter hanya bisa menggelengkan kepala, mengatakan bahwa ini adalah kasus yang aneh. Bagian 4. Azab yang datang satu persatu. Kondisi Bimo semakin parah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, hanya terbaring lemah. Kami sangat terpukul. Aku mulai merasa ada yang aneh, ada yang tidak beres. Tapi aku mencoba mengenyahkan pikiran itu. Tidak lama setelah Bimo lumpuh, malapetaka berikutnya datang. Istriku, Bu Darsi, tiba-tiba merasakan tangannya kaku. Awalnya hanya sedikit, tapi dalam beberapa hari, tangan kanannya lumpuh total. Dia tidak bisa memegang apapun. Bahkan untuk makan pun harus dibantu. Kami membawanya ke rumah sakit yang sama, tapi lagi-lagi, dokter tidak menemukan penyebab medisnya. Mereka hanya bisa menduga ini adalah kasus yang sama dengan Bimo. Ketakutan mulai menyelimutiku. Aku mulai teringat dengan perbuatanku pada Pak Umar. Apakah ini azab? Tapi aku mencoba melawan pikiran itu. Ini hanya kebetulan. Batinku. Namun, Allah Maha Adil. Azab itu terus berlanjut. Tidak lama setelah Bu Darsi lumpuh, anak bungsuku, Rina, yang masih kecil, juga mulai menunjukkan gejala serupa. Kakinya mulai lemas, dan dalam beberapa hari, dia pun lumpuh. Kini, kedua anakku dan istriku lumpuh total, tidak bisa bergerak. Rumah kami yang dulu ramai, kini dipenuhi suara tangisan dan rintihan. Aku benar-benar hancur. Keluargaku lumpuh satu persatu. Aku merawat mereka sendirian, dengan hati yang remuk redam. Aku tidak bisa bekerja di sawah lagi, karena harus merawat mereka. Uangku semakin menipis. Aku menjual barang-barang, bahkan sawahku sedikit demi sedikit, untuk biaya pengobatan yang tak kunjung membuahkan hasil. Bagian 5. Pengakuan dan penyesalan yang dalam. Di tengah keputusasaan yang mencekam, aku akhirnya tidak bisa menahan lagi. Suatu malam, aku duduk di samping tempat tidur istri dan anak-anakku yang lumpuh. Aku menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua penyesalanku. Ampuni aku, ya Allah, ampuni aku, Isaku. Ini semua salahku. Ini karena aku iri pada Pak Umar. Aku yang menggagalkan mereka pergi haji. Aku menceritakan semua perbuatanku pada istriku, tentang bagaimana aku menyebarkan fitnah, dan bagaimana aku menyewa orang untuk menghambat dokumen kesehatan Pak Umar. Istriku, yang sudah lumpuh, hanya bisa menangis mendengar pengakuanku. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Pak Umar. Dengan hati yang berat, aku bersimpuh di hadapan beliau dan Bu Fatimah. Aku menceritakan semua perbuatan kejiku, tentang bagaimana aku iri, dan bagaimana aku telah menggagalkan keberangkatan haji mereka. Aku meminta maaf dengan setulus hati, menangis terseduh-seduh. Aku juga menceritakan azab yang menimpaku, bagaimana keluargaku lumpuh satu persatu. Pak Umar dan Bu Fatimah terkejut mendengar pengakuanku. Mereka tidak marah. Pak Umar hanya menghela napas panjang. Sudah, Nak Roja, kami sudah memaafkanmu. Kami tahu kamu sedang diuji. Kami doakan semoga keluargamu lekas sembuh.
kata Pak Umar dengan suara bergetar. Air mata tumpah di pipiku. Air mata penyesalan. Air mata haru. Aku melihat keikhlasan di mata mereka. Bahkan setelah aku berbuat sekeji itu. Setelah kejadian itu, aku kembali ke rumah dengan hati yang sedikit lega, meskipun duka masih menyelimutiku. Aku menceritakan semua ini pada tetangga-tetangga. Mereka semua terkejut dan prihatin. Mereka menangis, bukan hanya karena kasihan pada keluargaku, tapi juga karena menyadari betapa dahsyatnya azab Allah dan betapa berbahayanya rasa iri hati. Sejak saat itu, aku bertaubat dengan sungguh-sungguh. Aku pasrahkan semua pada Allah. Azab itu telah menjadi pengingat yang sangat pahit, bahwa dosa iri hati dan pengkhianatan amanah bisa berbalik menghancurkan hidup. Kesimpulan dan hikmah. Sahabat kisah hikmah kehidupan. Kisah rojak ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Pertama, iri hati adalah penyakit hati yang sangat berbahaya dan bisa membawa dampak yang sangat mengerikan. Rasa dengki bisa membutakan mata hati, mendorong kita pada perbuatan keji, dan akhirnya menghancurkan diri sendiri serta orang-orang terdekat. Kedua, keadilan Allah itu nyata dan pasti datang, cepat atau lambat. Apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Menggagalkan impian suci orang lain, apalagi ibadah haji, adalah dosa besar yang balasannya bisa langsung terlihat di dunia. Kisah kelumpuhan keluarga Rojak adalah bukti nyata bahwa Allah tidak tidur. Ketiga, keikhlasan dan kesabaran adalah kunci untuk menghadapi cobaan, dan juga untuk memaafkan. Pak Umar dan Bu Fatimah, meskipun dizalimi, tetap ikhlas dan memaafkan. Sikap ini adalah cerminan hati yang suci dan percaya penuh pada rencana Allah. Semoga kisah rojak ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu membersihkan hati dari rasa iri, senantiasa berprasangka baik kepada sesama, dan selalu yakin bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan ada balasannya. Jangan biarkan nafsu dan kedengkian merusak kehidupan kita di dunia dan akhirat. Jika Anda terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komen yang membangun, dan subscribe channel Kisah Hikmah Kehidupan agar kami bisa terus berbagi cerita-cerita penuh inspirasi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.